Oke, kita kembali lagi guys dengan mengerjakan perusahaan baru PT Anugrah. Langkah pertama adalah membuat data baru, kemudian kita input nama perusahaannya PT Anugrah. Kemudian kita ketik alamat perusahaan. Di halaman 83 tidak ada alamat perusahaannya, kemudian jika ada diketik lengkap, kotanya Jakarta, negaranya Indonesia, kemudian kode pos kalau ada diisi, kalau tidak lanjutkan. Oke, periode akuntansi, jangan lupa bulannya dimulai dari Januari tahun 2020 sampai dengan Desember. Kita pilih lokasi penyimpanan. Saya pilih lokasi penyimpanannya, jangan lupa lokasi penyimpanannya ya, laboratorium akuntansi. Kemudian saya ketik file name-nya, jangan lupa tanda bintangnya kalian hilangkan. Ketik PT Anugrah, PT Anugrah.gdb. Kalau sudah kita save, sudah dipastikan Januari sampai ini, kemudian lanjutkan, konfirmasi akhir, PT Anugrah Januari tahun 2020, kemudian proses. Jenis usaha ditampilkan bidang usahanya. Di soal kita distributor makanan minuman, kita pilih distributor makanan minuman. Data rekening ini adalah standar untuk distributor, khususnya di bidang makanan dan minuman. Jika sudah V, kita kemudian lanjutkan. Di sini ada kepastiannya, apakah memilih distributor makanan minuman, lanjutkan. Oke, kode mata uang IDR, lanjutkan, tidak ada yang dirubah. Untuk USD sama, tidak ada yang dirubah. Jika selesai, selesai. Zahir akan memproses datanya dan menampilkan tampilan awal untuk PT Anugrah. Kemudian langkah selanjutnya adalah setting saldo awal akun. Untuk menginput semua data-data akun yang ada di neraca, pertama kasnya adalah 15 juta, kita ketik. Kemudian ada bank sebesar 65 juta. Kemudian lanjut piutang dagang sebesar 15 juta. Persediaan makanan minuman, makanannya 32.500.000. 32.500.000. Kemudian minumannya adalah 7.500.000. Kemudian asuransi dibayar muka 6 juta. 6 juta, kendaraan 150 juta. Ada kendaraan? Oke. Akumulasi penyusutan kendaraan min 7.500.000. Kita lanjut ke kewajiban, hutang dagangnya 12 juta. Kemudian hutang bank 50 juta. Modalnya 175 juta. Kemudian laba ditahan 46.500.000. Kita pastikan hierarchical balancing 0, kemudian nilai sebesar 0 jika sudah rekam.
Langkah selanjutnya, setting saldo awal. Saldo awal piutang usaha. Kita menginput piutang usaha. Datanya masih kosong. Oke, kita mulai dengan baru. Kita input saldo awal piutang. Nama pelanggan tidak diketik tapi dicari. Oke, ID nama pelanggan masih kosong. Kita input baru. Kalian lihat tipenya? Customer. Oke, ID-nya C001. Perusahaannya Entuk Buana, PT. Kalau sudah baru, kemudian selanjutnya kita ketik untuk Dirgantara. Dirgantara PT. Baru lagi. Kemudian C003 untuk Tiara CV. Jika sudah, silakan kita rekam. Oke, di sini tampilannya PT Buana, kemudian Dirgantara dan Tiara. Walaupun transaksi PT Buana ada 2, kita hanya menginput 1. Kita input untuk PT Buana. Di sini data piutangnya adalah 12/1/2019. Kita cari tanggalnya 12 Januari 2019. Sudah, kita oke. Nomor invoice-nya kita klik. Invoice 001. Nilai piutangnya sebesar 3 juta. Kemudian kita rekam. Input invoice piutang kedua untuk PT Buana. Nama pelanggan kita cari, jangan lupa. PT Buana. Kemudian untuk invoice, oke, tanggal. Ini tanggalnya sebenarnya bukan tanggal 12 Januari ya, tapi tanggal 1 Desember 2019. Ya, kebalik ya. 1/12/2019. Oke. Kemudian invoice-nya invoice 02. Mata uangnya IDR 2 juta. Sudah kita rekam. Sudah tampil 2 invoice PT Buana, invoice 1 dan invoice 2. Oke, tanggalnya kita edit untuk invoice pertama. Bagaimana caranya? Sorry, ini invoice kedua sudah betul. Kita batal. Invoice pertama kita edit sorot. Kemudian edit, di bawahnya ada edit. Oke. Tanggalnya kita ganti, bukan 12 Januari, tapi tanggal 1 Desember 2019. Sudah? Oke, kita pilih, kita rekam. Nah, tampilannya sudah betul ya, Buana kedua. Oke, kita input untuk Dirgantara, kita cari nama pelanggan. Dirgantara kita sorot, oke. Kemudian tanggalnya sudah, invoice-nya adalah invoice 003. Senilai 5 juta. Kita rekam. Kemudian kita input untuk PT Tiara, untuk CV Tiara. Oke, sorot. Kemudian tanggalnya sudah, invoice-nya 004. Nilainya sebesar 4 juta. Kita rekam. Input kembali piutang untuk CV Tiara. Sorot, oke. Invoice 005. Nilainya sebesar 1 juta. Jika sudah kelebihan 01, 1 juta. Jika sudah, kita rekam. Kalian pastikan nilai total piutang sama dengan yang di buku, 15 juta. Oke, langkah selanjutnya, setting saldo awal hutang. Datanya masih kosong, kita invite baru. Nama pelanggan masuk jangan diketik, tapi dicari.
tidak ada input baru. Tipe sudah vendor, karena hutang ya. ID-nya V001. Perusahaannya untuk Tera, CV. Jika sudah, kita baru lagi untuk V002. Andalan, PT. Input baru lagi untuk V003. Prasata, PT. Jika sudah seluruhnya, kita rekam. Sudah tampil, oke, kita sorot yang kita mau input. Oke, Tera tanggal sama ya, 1 Desember 2019. Invoice-nya adalah T001. Kemudian nilai hutangnya 7 juta. Sudah rekam. Kemudian kedua, andalan kita sorot, oke. Kemudian invoice-nya AND-023-17, nilainya 2 juta.